Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Pada hari ini teman-teman anak-anak semua dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Insya Allah selalu sehat. Baik, anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Sebelum pada hari ini kita memasuki pembelajaran, ada baiknya dan sudah wajib kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, baik, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Bapak silakan untuk memimpin doanya. Belum siap? Bro, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum istirahat, bro. Baik, anak-anakku semua, sebelum belajar dan berdoa sudah, Bapak mengecek dulu kehadirannya. Untuk sekretaris kelasnya, Bulan. Ya, Pak. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Semangat ya. Masih semangat? Semangat untuk hari ini belajar? Masih semangat? Coba dites. Tepuk semangat. Ulang lagi lah, biar semangat. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan memperlihatkan video kepada anak-anak. Nanti tolong videonya diamati dengan seksama ya, karena videonya ini akan berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Oke, sudah siap? Siap. Siap? Kita awali dari yang pertama, yaitu sifat komutatif atau biasa juga disebut dengan sifat pertukaran. Dalam sifat komutatif itu terdiri dari perkalian dan penjumlahan. Kita awali dengan contoh yang pertama, yaitu sifat komutatif perkalian. 10 dikali 8. Kita tukar atau kita putar posisinya menjadi dibalik, yaitu menjadi 8 dikali 10. Nah, kita hitung
penjumlahan yang pertama, dan yang kedua dalam bentuk perkalian terhadap pengurangan. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya yaitu 10 dikali 3 tambah 4. Cara membuatnya ke dalam sifat distributif atau penyebaran, kita kali silang ke dalam angka yang di dalam kurung. Yang pertama yaitu 10 dikali 3. Kita tuliskan 10 dikali 3. Kemudian perhatikan di sini tandanya adalah tambah. Maka kita tuliskan menjadi tambah. Kemudian kita kali lagi silang 10 dan 4. Jadi 10 dikali 4. Kita hitung perkalian yang di dalam kurung. Yang pertama 10 dikali 3 sama dengan 30. Kemudian ditambah 10 dikali 4 sama dengan 40. 30 ditambah 40 sama dengan 70. Dalam video ini adalah ada terkaitannya tentang materi yang akan kita pelajari. Dalam video ini sudah kita sama-sama anak-anak sudah menyaksikan bahwa video ini menerangkan tentang sifat-sifat dari perkalian, ya, dari perkalian. Jadi perkalian itu sifat-sifatnya ada 3, ya, 3. Yang pertama sifat distributif, yang kedua ada sifat asosiatif, dan yang ketiga ada sifat apa? Yang tadi komutatif, asosiatif, dan terakhir distributif. Bapak kasih contoh, misalkan, ya, seperti Bapak sampaikan minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu itu kita sudah mempelajari tentang pengurangan. Coba Bapak tes untuk yang minggu lalu, ya, untuk yang pelajaran minggu lalu, yaitu tentang bilangan bulat pengurangan. Siapa yang tahu? Coba 10 dikurang 2. 8. Ya, tepuk tangan. Masih semangat ya? Semangat, oke. Jadi untuk materi pada hari ini yaitu tentang kelanjutan dari materi yang minggu lalu. Kalau minggu lalu tentang bilangan bulat pengurangan, ya. Kalau sekarang tentang perkalian bilangan bulat, ya. Jadi di video tadi sudah jelas bahwa dasar perkalian itu ada sifatnya. Yang pertama tadi sifat komutatif, ya. Yang kedua sifat asosiatif. Yang ketiga sifat distributif, ya. Untuk lebih semangatnya nyanyi dulu, oke? Siap, semangat? Siap. Kita nyanyi lagu nasional, oke? Garuda Pancasila. Oke, anak-anak semuanya Bapak minta berdiri yang sikapnya siap, ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sudah siap? Yang 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban
semua. Lalu kembali ya. Jadi terima kasih pada ketua kelas ini yang sudah memimpin. Ada yang tahu? Bapak tanya dulu. Yang hafal tentang sifat-sifat perkalian seperti tadi ya. Kalau dalam penjumlahan dan perkalian itu hampir sama ya. Sifat-sifatnya, contoh misalkan ada yang masih ingat nggak tentang rumus dalam menjumlahkan angka, menjumlahkan bilangan. Misalkan positif dikali positif, angka positif ya, seperti tadi dalam video ada juga kan ya, aku sampaikan angka positif. Ini rumus ya, rumus dalam penjumlahan perkalian. Angka positif dikali angka positif sama ya, angkanya sama ya, positif ketemu positif sama dengan jumlahnya dia tetap positif. Apabila ada angka yang negatif atau disebut juga min, ini bisa juga ya, atau negatif, angkanya negatif dikali angkanya negatif juga sebelah sininya ya, maka hasilnya akan angka positif. Pembelajarannya tentang perkalian bilangan bulat positif dan Negatif. negatif. Oke, sebelum masuk ke acara inti, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi ini, yaitu tentang tujuan pembelajarannya agar yang pertama anak-anak dapat memahami tentang apa ini, konsep perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Yang kedua, setelah pembelajaran ini Bapak harapkan anak-anak dapat menyebutkan ya tentang perkalian, tentang konsep bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian yang selanjutnya anak-anak nanti setelah pembelajaran ini Bapak harapkan dapat menerapkan konsep-konsep bilangan bulat positif dan negatif. Terus kemudian nanti juga Bapak harapkan dapat menyelesaikan perkalian bilangan bulat positif dan negatif setelah pembelajaran ini. Nanti Bapak ada proyek juga ya untuk tujuan pembelajarannya. Nanti kita ada tugas-tugas ya. Kemudian selanjutnya coba Bapak tes ya, sampai tahu 4 dikali 2 sama dengan 8. Angkanya positif ya. Nah, seperti kalau mau contoh lagi, misalkan seperti di video tadi, misalkan ini tadi ya, yang angka positif maksudnya 4 kan angkanya positif ya, ditambah 2 positif juga.
Ya kan tambah ya, kali salah, maaf Pak. Salah. 4 angkanya positif ya. Dikali 2 angkanya positif, enggak ada negatifnya. Maka hasilnya dia angkanya positif. 4 kali 2 berapa tadi? 8. Hasilnya positif 8. Nah, kalau yang ini misalkan contoh ini min dikali min, maka hasilnya plus atau positif. Berarti ini misalkan ini 4 tadinya positif, kalau ini ada minnya berarti depannya negatif 4 ya, dikali 2-nya positif dikasih min ya, atau negatif 2, maka hasilnya angka positif berapa? 4 dikali min 2 berapa? Maka angkanya positif 8. Oke ya. Nah, untuk yang rumusnya selanjutnya ya, ini ada negatifnya salah satunya, walaupun yang negatifnya di depan 1, yang ini yang pertama di depan, ini yang negatif belakang ya, yang di belakang ini sama, cuma dibolak balik aja ya, tapi ini sama ada negatifnya, maka hasilnya ada lambang atau angka negatif. Misalkan begini, kita contoh lagi, ini angkanya negatif, masih angka ini aja ya yang Bapak pakai ya, min 4. Nah, ini min berarti dikasih depannya 4-nya, dikasih depannya tanda negatif, dikali ini positif 2, sama dengan angkanya harus ada tanda min atau negatif. Berapa jadi? 4 kali 2 8. Berarti harus ada angka minnya dulu, negatifnya, kemudian tulis 8. Oke, siap? Masih semangat? Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya. Sudah paham? Selanjutnya Bapak akan membuat kelompok jadi 3 kelompok ya. Tugasnya sambil bermain kata ya. Akan Bapak bagi 3 kelompok. Bapak harapkan nanti setiap kelompoknya itu harus bertanggung jawab ya, setiap kelompoknya masing-masing. Kedua, harus disiplin untuk tugasnya, menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga, harus teliti ya, menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, harus tepat waktu selesainya. Oke, siap? Siap? Yang terakhir ada nggak? Kalau kita kerja kelompok itu, yang jelas harus bekerja sama. Tugas proyeknya kita sambil belajar, sambil bermain. Di sini ada perintahnya, propamnya ada. Coba temukan 5 susunan kata acak dari hasil pernyataan di bawah ini seperti contoh. Ini ada susunan huruf, nanti disuruh menyusun kata-kata yang huruf dari huruf ini acak, yang acak ini. Nah, dikasih tanda seperti ini, garis mana dia? Ya. Seperti TTS itu ya. Nah, itu kan. Nah, ini ada contoh, Bapak sampaikan contohnya. Contoh yang nomor pertama, hasil dari 2 dikali 2 sama dengan 2 positif ya. Ya, dikali angka 2 positif juga ya angkanya. Ya. Maka hasilnya
positif. 2 kali 2 berapa? 4. Berarti angkanya positif 4. Kalau positif dia tidak ditulis, ya. Kalau dia angkanya ada negatifnya, itu wajib lambang atau tandanya, tanda negatifnya di depan angkanya harus wajib ditulis. Kalau positif tidak ditulis, ya. Nah, seperti ini. Tanda kotak dikotakin seperti ini. Nah, ini adalah hasil nomor 1 contohnya. Nah, contoh yang nomor 2. Ya. Hasil dari 2 kali 2 dikurang 3. Nah, yang di dalam kurung ini, kalau ada tanda dalam kurung, ini angka positif dikali angka positif. 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Terus dikurang 3. 1. Maka hasilnya 1. Nih kelompoknya. Nanti ditulis kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Ya. Ditulis kelompoknya, nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Ini soalnya contoh, ya ini ininya soalnya. Yes ya. Sambil bermain kita. Yang tidak paham boleh nanya sama Bapak. Oke. Ada masalah? Ada masalah nggak? Ditulis kelompoknya dulu. Tuh jawabannya. Titik-titik itu nomor 1 misalkan dijawab dulu, diisi, baru dicari. Ya, dicari ininya. Diisi dulu ya. Di ini. Ya, ditulis pakai alas. Diisi dulu. Jangan lupa tadi sifat-sifat perkaliannya min plus. Nanti cari apa bacanya? Lawan dari positif apa? Lawan dari mana? Apa? Tadi sudah diundi. Untuk yang pertama kelompok 2. Sini. Hasilnya 20 mana ininya? Nah, tempat ini. Sini. Baiklah kawan-kawan, saya akan membacakan hasil kerja kelompok 1 dengan anggota Najwa Alif Dimas. 3. Lawan dari bilangan positif adalah negatif. Yang terakhir dari kelompok 1, silakan perwakilannya. Lemnya. Temennya satu nempelin. Baiklah kawan-kawan, saya akan membacakan hasil kerja kelompok 1 dengan anggota Anwar, Dila, dan Hairul. Oke, dibaca nak soalnya. Soal nomor 1, hasil dari 2 kali 10 sama dengan 20. Maka ditunjuk ininya. Maka 20. Oh iya, ini berarti ditunjuk itunya ya. Oke, lanjut. Soal nomor 2, hasil dari negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan positif 8. Sebelum menutup seksi pembelajaran hari ini ya, maksudnya yang salah nulisnya nanti kembali nggak bisa nempel ya. Nanti Bapak kasih Bapak minta referensinya. Wih,
Ini pertanyaannya. Bagaimana perasaan hati anak-anak semua masing-masing setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ditulis di situ. Perasaan hatinya gimana? Yang sudah ditulis perasaan hatinya tempelin sini nak, maju satu-satu bajunya. Sini Pak. Ya, satu-satu. Nah, gitu kan. Satu baris. Nah, baris. Yang sudah duduk, yang sudah. Oke, ada yang bangga. Ini ada yang senang. Ini refleksinya. Dan disusun dua-dua. Hal menariknya susun kata, ada susun kata, katanya belajar susun kata. Iya benar. Berarti menurut kalian menarik belajarnya gitu. Apa yang kurang menariknya dari pembelajaran tadi? Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingatkan selalu sehat, selalu semangat terus, selalu berpikiran maju ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk minggu-minggu ke depan, untuk pembelajaran selanjutnya, ini perkalian untuk minggu depan pembagian ya. Grup shop. Grup. Berdoa.